Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya dan sekarang ini saya sudah berada kembali di stasiun Lempuyangan Jogja, stasiun tertua yang ada di kota Jogja. Dan siang hari ini dari stasiun Lempuyangan dari kota Jogja saya akan menuju ke Jakarta, ke kota Jakarta, mencoba layanan kereta yang bisa dibilang ini jamnya paling enak dan keretanya laris banget teman-teman. Meskipun harganya nggak murah, tiketnya habis terus. Dan ini menjadi kereta yang worth it, cukup worth it dan mewah juga ya, nyaman juga, kelas ekonomi, kereta api Progo. Seperti apa perjalanan kali ini dari Jogja menuju Jakarta dengan kereta api Progo New Generation? Tonton dan ikuti videonya sampai selesai. Dari pagi, siang, sore itu kalau mau hunting kereta di sini hujan semua sih. Ini ada orang Bandung jauh-jauh ke sini mau ngapain, Mas? Sebenarnya barang Mas Laude lagi sih. Dia titip olive, guys. Nih saya bawain olive buat Anda. Ini kan buat Anda juga satu. Saya cuma nganter ini doang. Nggak bohong banget. Stasiun Lempuyangan adalah salah satu dari 2 stasiun kereta api utama di kota Yogyakarta. Stasiun kereta api utama lainnya adalah stasiun Yogyakarta atau yang dikenal dengan nama Stasiun Tugu, yang letaknya dekat banget sama Jalan Malioboro. Sebenarnya lokasi stasiun Lempuyangan ini juga nggak terlalu jauh dari Jalan Malioboro. Jaraknya kayaknya cuma sekitar 1-2 kilometeran aja. Nah, kalau di stasiun Lempuyangan ini kebanyakan melayani kereta ekonomi subsidi yang murah-murah dan ekonomi kelas campuran. Tapi ada juga kereta ekonomi yang keretanya udah new generation kayak kereta api Progo ini. Nah, di stasiun Lempuyangan ini ada 2 pintu untuk gate keberangkatan kereta ya teman-teman. Di ujung sini setelah kita masuk dari parkiran dari jalan raya, ini ada pintu masuk untuk komuter line atau KRL tujuan ke Yogyakarta atau ke arah Solo. Jadi kalau mau naik KRL masuknya lewat sini, nanti tinggal tap pakai kartu e-money atau kartu KMT yang sama seperti yang ada di Jakarta. Atau mungkin juga bisa pakai aplikasi Gojek atau yang lainnya ya, dan bisa juga beli tiket langsung di sana. Ada loket untuk komuter line, untuk jadwalnya ada di sebelah sini, jadwal KRL terdekat, atau bisa lewat aplikasi juga buat ngecek. Lalu di sini juga banyak banget tenan-tenan makanan dan oleh-oleh. Kalau teman-teman nggak sempet beli oleh-oleh, bakpia dan lain-lain, di sini ada banyak bakpia pilihannya. Ada beberapa brand bakpia juga. Kalau misalkan nggak sempet beli oleh-oleh ya, bisa beli juga di stasiun Lempuyangan. Lalu setelah masuk di sini ada untuk tiket box atau untuk nyetak tiket. Kalau misalkan teman-teman butuh nyetak tiket, ada di sebelah sini teman-teman. Di dekatnya loket kereta api jarak jauh. Nah, untuk teman-teman yang biasa tanya caranya pesen tiket atau beli tiket kereta itu kayak gimana, itu satu bisa langsung ke loket di stasiun ya teman-teman. Cuman untuk di loket stasiun ini dia nggak bisa pesen jauh-jauh hari. Hanya dikhususkan untuk pembelian go-show atau penjualan langsung yang bisa dibeli mulai dari 3 jam sebelum kereta berangkat, selama kursinya masih tersedia atau nggak habis ya. Dan di sana juga ada papan informasi untuk ketersediaan kursi. Kalau dilihat di situ, buset, Progo tuh 0000 dari tanggal 2 sampai tanggal 8. Gokil. Selama seminggu habis coy Progo.
tiketnya, dan banyak banget itu 00 juga, ada kereta-kereta lain. Tapi Progo nih kalau dilihat dari ujung kiri sampai ujung kanan tuh 0 semua. Kalau kereta lain masih ada di tanggal-tanggal tertentu. Progo habis, bener-bener habis. Jadi kalau mau beli langsung ke stasiun itu juga bisa. Beli GoShow 3 jam sebelum keberangkatan kereta. Nanti bisa juga beli melalui aplikasi Akses by KAI atau mungkin aplikasi-aplikasi lain seperti Traveloka, Tiket.com, Tokopedia, dan lain-lain ya. Beli online di website atau melalui agen tiket yang ada di kota-kota terdekat teman-teman. Bisa juga lewat Indomaret atau Alfamart juga sih. Nah, di ujung sini ada gate pintu masuk untuk keberangkatan kereta jarak jauh ya teman-teman. Ini ngantri apa ya? Oh, pada daftar face recognition gate sepertinya. Jadi di stasiun Lempuyangan ini juga bisa menggunakan tiket KTP secara manual. Teman-teman bisa pakai e-tiket dari aplikasi atau nyetak, terus nunjukin KTP, nanti lewat sebelah sini yang sebelah kiri. Atau menggunakan face recognition gate di sebelah sini, harus daftar dulu tapi ya teman-teman. Nanti kalau sudah sesuai ID dan jam keberangkatan keretanya, teman-teman bisa masuk secara otomatis. Tumben ngantri, kita masuk aja ya, bisa ya harusnya. Ini masih pada daftar kayaknya. Ini ada mas-masnya yang melayani untuk pendaftaran. Oke, permisi. Stasiun Lempuyangan ini nggak pernah sepi ya. Kayaknya setiap hari, pagi, siang, sore, malam tuh juga rame terus teman-teman. Karena kereta api Progo ini jadwal berangkatnya jam 1 siang, jadi udah masuk waktu sholat zuhur. Buat teman-teman yang beragama Islam, pas nyampe stasiun setelah naruh barang di kereta, bisa sholat zuhur dulu di musola stasiun Lempuyangan, letaknya di paling barat deketnya lokomotif. Biar ibadah sholatnya lebih nyaman dan khusyuk ketimbang di atas kereta. Tapi usahakan datang ke stasiunnya 1 jam sebelum kereta berangkat ya. Kalau mepet-mepet nanti malah ketinggalan kereta. Nah, di ujung sebelah barat stasiun Lempuyangan, di dekatnya pintu keluar, itu ada playground untuk bermain anak ya. Jadi kalau teman-teman bawa anak-anak kecil dan mau main-main sambil nunggu kereta, ada di sebelah barat di dekatnya pintu keluar. Di arah menuju ke toilet juga teman-teman. Di sini ada toilet pria dan wanita, dan di ujung sana ada musola. Kalau teman-teman mau sholat, beribadah, bisa ke musola yang ada di sebelah barat stasiun Lempuyangan, paling ujung. Lokomotif kereta api Progo sudah tersambung ke rangkaian, dan yang berdinas hari ini menggunakan lokomotif seri CC2018324 ya. CC201 tahun 1983, nomor urut 24, tipe induknya Purwokerto PWT. Kalau CC201 tuh ciri khas untuk lokomotifnya itu di depannya ada kayak kotak kayak gini ya teman-teman. Cuman ada juga lokomotif yang kotak kayak gini tapi serinya CC204. Kira-kira teman-teman tahu nggak bedanya apa antara CC201 yang kotak dengan CC204 yang kotak juga seperti ini? Kalau Sultan mah fannya banyak ya, minta foto terus tuh. Lagi. Saya disuruh foto guys. Oke, cek dulu mas. Meet and greet. Mas, makasih. Halo. Ya. Untuk lokomotif dengan kode CC, C itu kan artinya angka 3 ya teman-teman, A, B, C.
Jadi ya artinya adalah huruf C, itu di depan ini ada 3 gandar roda berpenggerak. Ada 1, 2, 3. Lalu CC artinya ada total 6 gandar berpenggerak teman-teman, atau ada 6 roda. Di depan ada 3, 1, 2, 3, dan di belakangnya ada 1, 2, 3. Kalau C aja berarti rodanya cuma 3. Atau lokomotif BB misalkan. BB berarti 2 depan, 2 belakang. Kalau lokomotifnya cuma D berarti total rodanya ada 4. Jadi huruf C itu menandakan ada 3 roda berpenggerak. Kalau CC di double berarti ada 6 teman-teman. Kira-kira seperti itu. Kereta api Progo ini adalah kereta yang sejak dulu jadi primadona kereta ekonomi di rute Jogja-Jakarta dan sebaliknya. Karena jadwalnya enak banget dan tarifnya yang terjangkau. Sebelum pakai kereta ekonomi New Generation yang paling baru ini, kereta api Progo itu dulunya kereta subsidi yang pakai kursi tegak berhadapan, duduknya 32 yang adu dengkul, kayak kereta api Airlangga, Serayu, Kauripan, dan yang lainnya. Terus subsidinya kereta api Progo itu dicabut, jadi ya harganya udah di atas 100 ribuan, tapi masih pakai kursi tegak berhadapan sampai sekitar pertengahan tahun 2024. Dan lalu di-upgrade rangkaiannya pakai kereta ekonomi New Generation yang lebih nyaman dan mewah. Tapi menurut saya harganya masih cukup terjangkau dibandingkan kereta ekonomi New Generation lainnya yang udah tembus harganya sampai 400 ribuan. Makanya tiket kereta api Progo ini sekarang tuh cepet ludes, goib kayak kereta api Bengawan. Apalagi sekarang jadwalnya emang dibuat ngepasin sama orang-orang yang habis liburan di Jogja, check out hotel buat balik ke Jakarta, dan nanti nyampe di Jakarta juga nggak kemalaman. Tadi baru aja ada kereta api Fajar Utama Solo yang melintas langsung. Pakai kereta New Generation juga teman-teman, kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Bisa dilihat kan, New Gen. Nanti kalau ada yang lewat lagi, New Gen lagi. Dari pagi, siang, sore itu kalau mau hunting kereta di sini New Gen semua isinya kayaknya kebanyakan ya. Jarang banget kereta-kereta yang nggak stainless steel New Generation. Dan kereta api Fajar Utama Solo itu berangkat paling pagi menuju ke sini, ke arah Jogja, Jakarta. Dari Jakarta menuju ke arah Jogja, Solo, tujuan akhirnya Solo, itu berangkatnya paling pagi teman-teman. Kalau nggak salah jam setengah 6 atau jam 6 kurang ya. Dan jam setengah 1 siang udah sampai Jogja. Karena emang lumayan cepet, lumayan ngebut. Penuh coy, penumpangnya. Ekonomi 3. Saya ada di ekonomi 7 tadi duduknya dengan Mas Adi Jasa di nomor 4. Di kursi nomor 4 CD ya. Nah untuk kursi, sebenarnya kita juga bisa ngelihat susunan kursi nomor kecil dan besarnya itu kalau di ekonomi New Generation itu gampang teman-teman. Caranya adalah kita harus melihat tulisan KAI ekonomi nih yang deket pintu nih. Kalau dia tulisan ada KAI ekonomi yang deket pintu kayak gini, ini berarti nomor besar karena ada toiletnya. Tapi kalau nggak ada kayak gini, ketutup pintu langsung jendela, itu berarti nomor kecil. Nah dari Jogja ke arah Jakarta, kereta api Progo ini untuk nomor kecilnya ada di posisi belakang teman-teman. Dan posisi nomor besarnya ada di sebelah depan. Rangkaiannya dari nomor 1, ekonomi 1 sampai ekonomi 8 itu masih rapi, urut ya. Nomor besarnya di depan semua, nomor kecilnya ada di belakang. Jadi kalau dari Jakarta ke Jogja tinggal dibalik aja. Keretanya menuju ke arah sini. Berarti nomor besarnya ada di belakang, nomor kecilnya ada di depan. Fannya banyak banget ya, Mas Adi Jasa nih. Jumpa fan lagi. Nah, tadi baru aja melintas kereta api Argo Semeru. Rangkaiannya juga pakai kereta New Generation tapi full kelas eksekutif dan satu kereta mewah kompartemen ya. Untuk dari luar itu sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya teman-teman antara kelas ekonomi dan kelas eksekutif.
Dalamnya juga spesifikasinya sama. Cuman yang membedakan kalau dari eksterior ekonomi itu warnanya biru, kalau eksekutif warnanya magenta, merah keping-pingan ungu gitu. Dan di dalamnya kursinya kalau ekonomi lebih banyak, kalau eksekutif lebih sedikit penumpangnya. Jadi bedanya cuma itu aja. Tapi secara spesifikasi kayaknya nggak ada bedanya. Saya ngelihat pintu otomatis, sambungan, buginya, dalamnya panel informasi digitalnya sama aja sih. Di sini ada KRL masuk, cuman ada 4. Ini kayaknya mau dimasukin ke dalam Balai Asa Yogyakarta, nunggu lokomotif buat narik ke sana. Karena KRL-nya nggak bisa masuk ke sana tanpa lokomotif, nggak ada aliran listrik atasnya, teman-teman. Kayaknya mau perbaikan masuk Balai Asa ya. Jam 13 lebih 10 menit tepat waktu kereta api Progo berangkat dari stasiun awal, stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Dan ini penumpangnya buset teman-teman, penuh coy. Tadi saya masuk tuh masih sepi kosong, sekarang tiba-tiba udah penuh. Dari tadi saya di luar ya, full dari ekonomi 1, 2, 3, 4 ke belakang. Perjalanan kali ini saya nggak sendirian, saya sama Pak Sultan. Halo guys. Gimana? Hari Rabu tapi Sabtu weekend. Ya, karena ini kan udah memasuki waktu libur sekolah. Jadi sekarang itu tanggal 2 Juni teman-teman. Oh, udah masuk? Libur sekolah. Oh, libur. Libur sekolah kan memasuki waktu libur sekolah. Dengarku Jadi mau memang bisa dibilang ketika libur sekolah banyak sekali keluarga yang berlibur ke Jogja terutama. Ditambah lagi kereta Progo, ini adalah kereta new generation, stainless steel termurah di jalurnya, hanya worth it banget. Ditambah lagi jamnya juga enak. Untuk balik liburan menuju ke arah Jakarta jam 1 siang cocok banget sih. Nyampe Jakartanya pun masih enak sebelum jam 9 malam. Progo. Iya, idola sih. Dari dulu memang jam keberangkatan kereta Progo ini enak ya teman-teman. Dari zaman kereta ekonomi kursi tegak berada. kursi tegak. Zaman kursi tegak aja udah rame kan penumpangnya, apalagi di upgrade lagi. Dengan harga Newgen paling murah. Iya, di jalur Jogja. Yang ini 270.000, kalau teman-teman naiknya Fajar Utama Solo udah 3,5 sampai 400 tuh. Bedanya jauh kan. Lumayan. 70.000, 70.000 bisa buat jajan sei sapi tambah Coklat teh gitu. panas. Iya. Coklat panasnya Saksaka ekonomi. cepat panas panorami. Masuk. Kita melintas langsung alias nggak berhenti di stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu. Kalau di sini kebanyakan melayani kereta kelas eksekutif dan beberapa kereta campuran yang kelasnya lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman pas pesan tiket ke Jogja nyari tiket kereta Progo kok nggak nemu, bisa jadi teman-teman salah masukin tujuan stasiunnya. Malah ke stasiun Yogyakarta bukan stasiun Lempuyangan, karena kereta Progo ini nggak berhenti di sini, jadi nggak muncul nama keretanya. Kita melintas langsung di stasiun Rewulu. Rewulu. Kata Risang Rewulu. Rewulu atau Rewulu? Katanya Re. 201 guys. 201 angkatan 83 ya. Udah segini loh sampai Rewulu. Ya udah ngebut sih.
jam 14 lebih 2 menit. Ini kita harusnya kalau bablas bisa tiba di Kutoarjo awal 7 menit teman-teman. Kayaknya ketahan sinyal nih mau masuk Kutoarjo. Rem. Tadi di depan sinyalnya kelihatan merah karena pas belok kelihatan ya. Ini kalau dibablasin bisa awal banyak banget ini masuk Kutoarjo. Dan ya kita berhenti. Tertahan sinyal masuk stasiun Kutoarjo. Padahal deket banget sama stasiun. Belum boleh masuk karena terlalu awal dari jadwal sepertinya teman-teman. Mungkin di depan kita masih ada Sancaka Utara juga ya. Tadi kan berangkatnya mepet sama Sancaka Utara. Bisa jadi. Tepat waktu jam 14 lebih 9 menit, jam 2 lebih 9 menit ya teman-teman. Tiba di stasiun Kutoarjo dan ini sekarang kita sudah memasuki wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jadi sudah bukan daerah operasi istimewa Yogyakarta lagi. Dan di sini kita bertemu dengan kereta api Fajar Utama Jogja dari Pasar Senen tujuan akhir ke Yogyakarta Stasiun Tugu. Progo udah pakai kereta New Generation ekonomi terbaru teman-teman, tapi Fajar Utama Jogja sampai saat ini pun masih belum pakai kereta ekonomi New Generation, masih pakai kereta premium yang kursinya separuh searah laju kereta dan separuhnya lagi hadap mundur teman-teman. Dan di sini kereta api Fajar Utama Jogja masih tunggu disusul sama kereta api Argo Dwi Pangga. Jam 14 lebih 14 menit. Setelah berhenti sekitar 5 menit berangkat kembali dari stasiun Kutoarjo. Dan ini kita nggak perlu mencet pintu, otomatis ketutup semua teman-teman. Jadi pintunya udah otomatis, nggak perlu ditutup manual. Nah, cuman kalau masih nyala kayak gini, ini belum dikunci. Kalau kita pencet pintunya bakal buka lagi. Nah, kalau udah mati, kita pencet nggak bakal kebuka lampunya. Sudah terkunci kayak central lock gitu. Nah, di kereta ekonomi New Generation stainless steel seperti kereta api Progo ini ada layanan fasilitas wifi gratis teman-teman yang bisa digunakan selama perjalanan naik kereta. Biasanya saya ngecek coba pakai handphone ya, sekarang kita coba pakai laptop nih. Ini udah connect ya ke wifi kereta. Wifi KAI tinggal connect aja dan nggak perlu pakai password. Kita speed test dulu, kira-kira kecepatannya berapa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman fakir kuota katanya dia tadi fakir kuota Joy. Fitnah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau hemat kuota, itu bisa memanfaatkan wifi yang ada di kereta teman-teman. Speednya lumayan sih, ya nggak kenceng-kenceng banget. Cuma kalau buat main game kayaknya nggak bisa ya. WhatsApp cukup lah. Ya buat WhatsAppan, buat video call. Video call emang muat juga. Coba Video call berat. Apalagi FaceTime. 3 MB, 5 Mbps lah ya mungkin. Kita coba buka YouTube, nonton HD. Ngelek muter-muter. Full HD nih. 1080 coy. Oh, mana muter-muter? Tunggu aja agak blind spot dikit tuh. Ya kalau lewat. Ini masih lancar loh ini. 1080 nonton YouTube. Ya buffernya nggak. Yes, masih bisa digunakan lah. Tapi ada beberapa kereta saya naik wifi-nya nggak connect kayak Jakarta Tingkir kemarin. Edit video. Nah, nggak perlu dipencet, buka pintunya sendiri secara otomatis.
jam 14 lebih 28 menit, awal 2 menit dari jadwal, kita tiba di stasiun Kuto Winangun. Sebelumnya kereta api Progo ini nggak ada jadwal pemberhentian di stasiun Kuto Winangun, teman-teman. Jadi berjalan langsung atau melintas langsung. Semenjak GPK baru, GPK 2025, beberapa kereta yang kecepatannya di-upgrade menjadi kecepatan maksimal sampai tembus 120 km per jam, terutama kelas ekonomi, itu pemberhentian di Kuto Winangun ini jadi reguler. Jadi banyak banget sekarang kereta-kereta yang berhenti di stasiun Kuto Winangun, kayak Progo, Jakatingkir, terus kayak baru Malam Selatan, Bogowonto itu juga berhenti. Padahal sebelumnya nggak berhenti di stasiun Kuto Winangun. Kalau nggak salah dulu tuh yang berhenti di sini cuma ada Sawunggali, Kuto Jaya, sama Ranggajati aja. Nah, kira-kira begini sambungan kereta New Generation, baik kelas ekonomi ataupun eksekutif, menggunakan sambungan akordeon atau corrugated willow. Ya, tebel banget kayak gini, teman-teman. Jadi kedap suara dan nggak bising ke dalam kereta ya, apalagi pintunya juga otomatis. Berhenti cuma sebentar aja, sekitar 2 menitan. Kita berangkat kembali dari stasiun Kuto Winangun. Nah, misalkan pintunya kebuka dan belum ditutup, itu bakal ketutup sendiri, teman-teman, secara otomatis. Langsung kedap suara kan, karena pintunya rapat banget sih, dan langsung dikunci, jadi udah nggak bisa dibuka tutup. Makanya kalau teman-teman ketinggalan kereta pas lagi naik kereta yang udah New Generation, ini pintu udah nggak bisa dibuka ini kalau udah jalan dan kekunci kayak gini. Jam 2 lebih 54 menit, kita berhenti di stasiun Karanganyar, Kabupaten Kebumen, teman-teman. Ternyata kereta api Progo ini malah jadi ngecer ya. Tadi berhenti di Kebumen, terus sekarang di Karanganyar, nanti kayaknya bakal berhenti lagi di stasiun Gombong. Padahal biasanya beberapa kereta itu kalau berhenti di Kebumen, Karanganyar ini nggak berhenti, nanti berhenti Gombong. Atau kalau nggak berhenti di Gombong, berhentinya di Karanganyar. Jadi diganti antara Gombong atau Karanganyar atau Kebumen. Dipilih salah satu. Menjadi banyak opsi untuk penumpang dari Karanganyar ini kalau mau naik kereta ya, ke arah Jakarta terutama. Udah mau berangkat lagi guys. Langsung berangkat coy, karena nggak ada PPKA ya. Diatur dari pusat pengendali, sama seperti stasiun Gombong. Jadi kalau sinyalnya udah hijau, langsung kondekturnya tiup peluit. Pak Sultan sedang belanja. Mukbang guys. Saya penasaran ini kalau pesen 2-2 gitu ya, totalnya berapa semua menu? $1,5 juta coy. Mau bayarin tak mas? Udah semua. Udah. Baru 2-2. Itu 2-2 loh ya. Kalau semuanya terjual itu bisa bawa 20 juta mungkin. 20 juta atau 30 juta sekali berangkat ya. Sekali jalan kalau makanannya habis. Ini baru yang tersedia di sini. Belum yang lain. Itu dia. Stay sapi belum nyampe di sini. Ya kalau misalkan pengen mukbang, pesan semua menu satu kurang lebih 750.000. Kecuali sampean mau bayarin trisnya boleh. Jam 15 lebih 29 menit, awal 2 menit dari jadwal, kita tiba di stasiun Kroya, stasiun
perjabangan jalur kereta api yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap, teman-teman. Di stasiun Kroya ini kayaknya kita menyusul kereta angkutan BBM ya, teman-teman. Ini nggak tahu tujuannya ke arah Cilacap atau dari Cilacap mau ke arah Tegal. Karena lokomotifnya pasti ada di sana dan akan kembali ke arah barat. Nah, di depan sana ada percabangan jalur kereta yang menuju ke arah Bandung dan menuju ke arah Cirebon, ke arah Purwokerto. Untuk kereta api Progo akan belok ke sebelah kanan, menuju ke arah utara, ke arah Purwokerto, ke arah Cirebon. Kalau yang sebelah sana, di sebelah kiri nanti ada jalur yang menuju ke arah Bandung, jalur single track. Ini juga ada kereta api Manahan sepertinya dari Jakarta yang akan masuk tujuan ke Solo lewat Jogja. Kita tiba di stasiun Purwokerto jam 15 lebih 55 menit. Sepertinya ini awal 3 menit dari jadwal, teman-teman. Ini lagi ada proyek pembangunan peron tinggi stasiun Purwokerto ya. Peronnya ditinggiin, ditambah juga. Stasiun Purwokerto biasanya banyak banget penumpang yang naik dan turun di sini, teman-teman. Cuman saya ngeliat tadi untuk kereta api Progo ini nggak ada penumpang yang turun, berarti jarang banget penumpang kereta api Progo yang beli tarif khusus sampai ke Purwokerto ya. Karena kayaknya dari Lempuyangan kebanyakan udah penumpang-penumpang jarak jauh, nggak turun di Purwokerto atau di jarak-jarak dekat, teman-teman. Dan yang naik dari Purwokerto juga nggak ada karena keretanya udah penuh. Lalu di sini di jalur 1 ada kereta api Serayu, ini kereta ekonomi termurah dari Purwokerto menuju ke Jakarta. Sama-sama ke Pasar Senen, tapi untuk Serayu ini arahnya bukan ke sana. Kalau Progo ke sana ya, ke arah Cirebon, ke arah jalur utara. Kalau Serayu ini dari Purwokerto menuju ke arah sana, teman-teman. Kembali ke arah Kroya dan nanti akan lewat jalur selatan lintas Bandung. Jadi untuk durasi perjalanan dari Purwokerto ke Jakarta, Serayu ini memakan waktu hampir 13 jam. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas untuk trip kereta api Serayu. Perbedaan antara kereta ekonomi New Generation spek rata kanan, kalau saya bilang spek rata kanan ya, dengan kereta ekonomi duduk tegak berhadapan kursi 32, spek rata kiri lah ya.
Dari luar udah kelihatan kacanya kepisah-pisah, kalau yang ini stainless steel dengan kaca yang kelihatan menyambung. Kalau Serayu ini tarifnya dari Purwokerto ke Jakarta kayaknya 62.000 atau 67.000 gitu. Progo ini kalau dari Purwokerto sampai Jakarta kayaknya sekitar 200-an ribu teman-teman. Jadi udah 3 kali lipat. Nah ini teman-teman, kalau untuk kereta New Generation cara ngisi airnya sebenarnya bisa dari bawah seperti ini ya. Jadi petugasnya nggak perlu naik manjat ke atas tangki kereta. Tinggal ditancap aja selangnya di situ, nanti airnya mengisi ke tangki kereta. Airnya diisi guys. Jadi memudahkan petugas. Cuman masih ada beberapa yang tetap naik ke atas ya, karena emang instalasi airnya udah di atas. Dan di sebelah sini juga ada rangkaian kereta Joglo Semarkerto. Kalau yang ini mirip dengan Serayu ya, dari luar hampir mirip. Tapi ini kereta ekonomi New Generation versi modifikasi. Dari luar tampak kereta lama, tapi dalamnya New Generation teman-teman. Untuk kursinya udah searah laju kereta semua seperti kereta api Progo, jadi udah nggak berhadapan. Tapi untuk yang ini belum rata kanan sih, rata kanan dikit lah ya. Yang rata kanan yang ini nih, yang stainless steel, yang paling pojok kanan karena mirip sama eksekutif, mewah banget. Kalau yang ini dalamnya masih dalam kayak mirip kereta ekonomi lama, cuman kursinya aja yang diganti dan sebenarnya juga nggak simetris kursinya, jadi nggak lurus gitu loh. Ada yang dapat jendela full, ada yang nggak dapat jendela full.